Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Bupati Raja Ampat yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekda, terima kasih marah-marahnya, Anda luar biasa. Itulah pejabat. Ya. Tugas pejabat memang mengkoreksi. Terima kasih Bapak. Sahabat saya CEO BWA, Ustadz Heru, Ustadz Hazrin, Ustadz Odi, seluruh alim ulama, tokoh masyarakat, para birokrat, para hujaj, para habaib, Bapak Ibu semua yang hadir di sini, insya Allah calon penghuni surga. Amin. Saya boleh berdiri ya? Tadi saya nggak minta kursi Pak, dikasih kursi. Padahal belum 2024 ini. Ya. Nanti saya kok capek saya duduk lagi. Baik. Coba saya ulangi. Siapa yang mau ke surga unjuk tangannya. Warga Raja Ampat yang mau ke surga unjuk tangannya. Yang nggak unjuk tangan nggak mau ke surga berarti. Unjuk tangannya yang tinggi. Baik. Oke, turunkan. Saya ganti pertanyaannya. Siapa yang mau masuk surga sekarang juga? Nggak ngerti mereka Pak. Bapaknya udah begini. Anak-anak saya Ustadz. Itulah anak-anak Pak. Ya, yang penting surga. Ya, mau kapanpun yang penting surga. Nah, anak-anakku sekalian, Ustadz mau tanya. Kalau ke surga kita ngapain dulu biasanya? Sebelum ke surga ngapain dulu? Mau mati sekarang? Nah, tadi mau sekarang. Masya Allah. Alhamdulillah Pak. Terima kasih atas sambutannya yang luar biasa. Saya lihat spanduk saya di mana-mana Pak. Sepanjang jalan spanduk saya di mana-mana. Saya ini bukan artis Pak. Yang artisnya TVG. Ya, walaupun beliau sekarang sudah menjadi ustazah, Masya Allah, guru kita bersama nanti akan memberikan tausiah setelah saya. Luar biasa Raja Ampat. Dan saya kaget, betul kata Ustadz Heru, karena persepsi kami orang di Jakarta, Muslim di Papua itu minoritas. Itu persepsi hampir sebagian orang di Jakarta. Tapi ternyata tadi saya dengar laporan dari beliau bahwa Muslim di Papua Barat ini mayoritas. Berapa Pak Sekda jumlahnya kira-kira? Berapa persen kira-kira? 47%. Luar biasa ya, hampir menyentuh 50%. Kita semua dipersaudarakan karena iman. Kita dipersaudarakan karena kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masih bulan Maulid. Ini masih bulan kelahiran Nabi. Mari sama-sama kita menyenandungkan salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi
bihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini manusia yang paling mencintai kita. Saya bertanya lagi, Bapak Ibu jamaah yang hadir di sini, siapa idola Bapak Ibu semuanya? Anak-anakku sekalian, siapa idola kalian? Ibu-ibunya, siapa idola ibu-ibu? Artis? Kalau anak-anaknya bagus Bu, idolanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak janjian ya. Ibu-ibunya bingung, idolanya siapa? Apa mau idolanya BTS? Kemarin saya lucu Pak, lihat di sosial media Pak, ini luar biasa Pak. BTS itu grup band ya, asal Korea Selatan. Itu katanya sedang ada wajib militer. Wamil, saya lihat di sosial media banyak ibu-ibu, anak-anak gadis menangis karena idolanya BTS katanya wajib militer. Ya Allah, sampai segitunya. Ini saya sampaikan ini, Bapak sekalian, bagi yang mengidolakan manusia, siapapun dia nanti akan dibangkitkan bersama dia. Kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Kalian bersama orang yang kalian cintai. Kalau kita cinta sama Rasulullah, insya Allah akan dibangkitkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibu-ibu cinta artis drakor, maka akan bangkit bersama mereka. Ya, kalau adik-adik cinta sama pemain bola, siapa? Messi, Ronaldo, akan bangkit bareng mereka. Kalau bapak-bapak cinta sama artis yang cantik, akan bangkit bersama mereka. Dan masalahnya adalah bahwa semua mereka tidak bisa menyelamatkan kita. Kecuali satu saja, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekarang Bapak Ibu adik-adik sekalian, anakku sekalian, rubah hanya satu idola kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita berharap semoga nanti kita dibangkitkan bersama beliau dan masuk surga bertetangga bersama beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Raja Ampat mengaji. Pak Sekda, Raja Ampat, kenapa namanya Raja Ampat? Kalau Raja Ampat, kalau Ratu satu begitu ya. Gitu ya. Raja Ampat mengaji. Ini mengaji. Tadi Pak Sekda sampaikan hal yang sudah agak jarang didapati, tidak hanya Raja Ampat Pak, tapi seluruh anak-anak muda, generasi muda Indonesia, karena mereka lebih sibuk dengan benda kecil ini. Coba anak-anakku sekalian, siapa yang punya HP? Unjuk tangannya. Waduh, banyak sekali ya. Kalau megang HP apa yang dibuka? Tuh Pak, ini realita ya Pak ya. Anak-anak kita lebih dekat dengan HP-nya dibanding dengan kitab sucinya. Saya tanya sekarang, salah siapa? Salah orang tuanya katanya Pak. Kacau nih Pak. Anak kecil berani menyalahkan orang tua, salah orang tuanya. Suruh siapa belikan HP? Suruh siapa belikan kuota? Ya, iya kan? Ibu-ibu, jadi besok HP-nya diambil, kuota diambil. Mengaji, kata-kata ini sudah agak jarang kita dapati. Dulu zaman-zaman dulu Pak, dari maghrib ke isya itu kita semua mengaji Pak. Bahkan sebelum maghrib anak-anak seusia kalian tuh sudah berangkat ke masjid, ke musola, ke langgar, ke surau untuk mengaji sampai nanti isya. Itu sekarang sudah jarang kita dapati karena anak-anak kita sibuk dengan gadgetnya masing-masing, sibuk dengan HP-nya masing-masing. Itu anak-anaknya. Naik lagi ke anak-anak remaja, apalagi sudah remaja, makin jauh dari Quran. Naik lagi ke orang dewasa, juga jauh dari Quran. Quran sekarang makin jauh dari kita Pak. Saya mau tanya, ibu-ibu di rumah ada Quran tidak? Berapa jumlahnya? Ada yang 5, ada yang 10. Saya tanya, dibaca tiap hari tidak?
Ini anak-anak semua yang jawab. Coba-coba, anak-anak kalian diam ya, udah. Itu drone namanya ya, biasa saja. Baik. Percuma, jangan di dada-dada juga ya. Nggak akan ngasih uang dia ya. Coba ibu-ibu, saya mau tanya, ibu-ibu. Siapa di sini yang pingin anaknya menjadi penghafal Quran? Unjuk tangannya. Anak-anak, kamu diam saja. Saya tanya sama orang tua kalian. Ya, pingin ya bapak ibu anaknya jadi penghafal Quran, setuju ya? Pengen jadi penghafal Quran. Saya mau tanya, apa yang telah bapak ibu lakukan? Berdoa, Ustadz. Cukupkah berdoa? Tidak. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami penghafal Quran. Cukup dengan doa? Tidak. Berdoa sambil berusaha. Harus disiapkan anak-anak kita. Sepulang sekolah, masukkan mereka ke TPA, mengaji di masjid, di musola, nanti SMP, SMA, kalau memang bisa masukkan pondok pesantren, kalau tidak bisa dididik di rumah. Dan bapak ibunya pun harus ikut bersama-sama mengaji dengan anak-anak. Coba anak-anakku, siapa yang sudah hafal juz 30? Unjuk tangannya. Wah, banyak. Juz 30 ya, An-Naba sampai An-Nas ya, hafal? Baik. Ibu-ibu, siapa yang hafal juz 30? Tuh, kan? Kalau baik sangka saya Pak, perempuan tuh kadang-kadang memang suka tawadu Pak ya. Ya. Nggak mau sombong dia. Padahal emang nggak hafal ya Bu ya. Udah, jangan juz 30 lah kebanyakan. Coba, ibu-ibu yang hafal An-Naba, siapa An-Naba? Hafal An-Naba? Ya, enggak hafal juga. Ini permasalahan terbesar buat kita. Ketika orang tuanya ingin anaknya menghafal Quran, sedangkan ibu-ibu An-Naba aja enggak hafal. Ya. Ibu-ibu perbaiki pola pendidikan kepada anak-anaknya. Kalau pengen anak-anak kita menghafal Quran, bapak ibunya ikut menghafal Quran. Ikut mengaji setiap saat. Ini kadang-kadang Pak, Quran itu hanya dijadikan seremonial Pak. Quran cuma jadi apa? Nanti bapak ibu, coba saya tanya sekali lagi. Ibu-ibu yang dulu nikahnya dapat mas kawin Al-Quran, unjuk tangan. Sebagian besar Pak. Ibu dapat Quran ya? Setelah dikasih sama suaminya, diapain Bu Qurannya? Disimpan di tempat yang paling tinggi. Ini kenang-kenangan dari suami saya, disimpan di tempat yang paling tinggi, tidak tersentuh. Pas diambil ada stempelnya, pakbu, tahu pakbu, ditepak berdebu. Ini ya, Quran hanya jadi seremonial saja, dibuat mas kawin. Coba saya tanya nih ya, kemarin saya survei di beberapa kota, hampir jawabannya semua sama. Perempuannya mau dikasih mas kawinnya seperangkat peralatan sholat. Saya tanya coba, para akhwat di Raja Ampat, Anda juga mau dikasih maharnya seperangkat alat sholat? Mau? 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 Alhamdulillah ya, laki-lakinya beruntung. Saya sebutkan para wanita akhwat di Indonesia ini qanaah. Ya, cukup dengan seperangkat alat sholat mau dinikahi. Saya sampaikan ini kepada para gadis. Rasulullah SAW ketika menikahi Khadijah, berapa mas kawinnya? Ada yang tahu? Apakah Al-Quran belum ada waktu itu? Ya, mas kawinnya Muhammad SAW kepada Khadijah itu 20 ekor unta betina. 20 ekor unta betina. Bapak tahu harga unta betina? Tukang unta di sini ada? Ya. Unta betina tuh unta dengan level paling mahal. Harga 50 sampai 100 juta. Unta betina, hitung 50 juta kali 20, mas kawin Muhammad SAW kepada Khadijah itu 1 miliar. Jadi yang bilang Muhammad itu orang miskin salah. Muhammad itu pemuda kaya memberikan mahar 1 miliar. Kalau remaja, ya, kalau anak-anak muda, cowok-cowoknya Raja Ampat dituntut untuk memberikan 1 miliar, saya yakin nggak ada yang kawin di sini. Muhammad 1 miliar mas kawinnya Pak. 1 miliar. Artinya apa? Memang kita harus memberikan mahar yang terbaik buat calon istri. Tuh, itu hadis yang pertama itu.
Rasul mencontohkan memberikan mahar yang terbaik. Jadi besok kalau ada yang mau memberikan mas kawin, Dek, abang kasih, kakak kasih mas kawin kamu seperangkat alat sholat. Kalian jawab, boleh abang, kasih adik seperangkat alat sholat, tapi dengan masjidnya. Ibu-ibu, kenapa mahar harus yang terbaik? Karena mahar itu adalah pengganti setengah hak waris perempuan. Ya, kenapa dalam Islam perempuan tuh hak warisnya setengah dibanding laki-laki? Karena setengahnya lagi dari mahar suaminya. Makanya maharnya harus ada harganya. Kalau seperangkat alat sholat, saya tanya, kira-kira ada nggak harganya? Ya ada sih harganya. Mari kita hitung di Raja Ampat. Saya nggak tahu harga di sini berapa. Coba ibu ingat-ingat dulu mas kawinnya. Seperangkat alat sholat apa saja isinya? Yang pertama, isinya apa biasanya? Mukena. Di Raja Ampat berapa harga mukena? Saya nggak tahu karena harga di sini kan beda sama di Jakarta ya. Di Jakarta 200.000 cukup. Kalau ke Raja Ampat mungkin berapa kira-kira? 500. Wah, inflasi mahal sekali di sini. 500.000, baik, 500.000. Kita buka lagi itu isinya ada apa lagi? Setelah itu biasanya ada sejadah, betul ya? Berapa sejadah di sini? 150 bungkus, 650.000. Ada tukang jualan di sini. Tambah lagi mushaf Quran. Berapa harganya di sini? 100.000 gratis ngambil dari BWA. Wah, mau nikah aja masih gratisan. Ya, dibungkus, dijadikan parcel, dibuat seserahan. Dan nerima perempuannya ya tidak masalah sih, sah itu. Tapi kasihan ketika maharnya ingin dijual supaya bisa mendapatkan nilai materi, itu kan gak ada harganya. Tidak ada orang mau beli mukena second ibu. Dijual mukena second, ya dijual sejadah second tuh gak ada. Jadi besok minta mahar yang terbaik buat pernikahannya. Itu yang pertama. Baru kalau tidak mampu, maka pakai hadis yang kedua kata Rasulullah SAW. Bagi yang ingin menikah, mas kawinnya mudahkan dan murahkan. Kalau sudah bekerja tapi tidak mampu, Muhammad memberikan mas kawin yang terbaik. Tapi kalau sudah nggak mampu bekerja, ya nggak dapat rezekinya, maka berikan yang secukupnya. Yang penting menikah. Karena khawatir bu, zaman sekarang zaman edan bu. Kalau ibu mempersulit pernikahan seorang anak, nanti khawatir terjerumus kepada perzinahan. Nauzubillahi min zalik. Saya doakan semoga Raja Ampat ini kembali kepada habitatnya Pak ya, kembali kepada budayanya, menjadi daerah yang selalu mengutamakan mengaji. Siap? Anak-anakku siap untuk mengaji selepas maghrib? Siap untuk mengaji selepas maghrib? Takbir! Wah, senang Pak. Ini anak-anak muda kita, generasi muda kita sudah siap untuk mengaji. Baik, saya lanjutkan. Masih momen Maulid. Saya tanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan untuk kita. Saya duduk ya Bu ya. Ibu bapak sekalian, siapa orang yang akan menyelamatkan kita di akhirat? Ada 3 ya. Yang pertama itu syafaatul uzma. Syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua syafaatnya Al-Quran yang kita baca. Kata Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Quran, nanti Quran akan datang di hari kiamat memberi syafaat buat yang membacanya, ashabul Quran. Yang ketiga syafaat teman yang soleh. Kita bahas yang pertama, syafaatul uzma. Syafaatnya Rasulullah SAW. Saya mau tanya, adakah nabi di antara 25 nabi yang kita kenal yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya? Adakah? Siapa? Nabi siapa? Nah, kata siapa Nabi Daud? Jangan berantem ya. Di antara 25 nabi yang kita kenal dari 140.000 nabi sekian, itu tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali cuma 1. Siapa dia? Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan bacakan sebuah hadis agak panjang. Nih, adik-adik dengarkan. Ini hadisnya bagus sekali. Cerita hadisnya. Idza kana yaumul qiyamati ma jannasu fi ba'din
nanti di akhirat itu manusia berbondong-bondong seperti ini, ya, berbondong-bondong seperti ini, fayatuna Adam, datang kepada Nabi Adam alaihissalam di akhirat. Ngapain mereka? Fayaquluna, mereka berkata, isfa' lana ila rabbika, wahai Adam, tolong mintakan syafaat kepada Tuhanmu. Manusia ramai-ramai berkumpul datang kepada Adam alaihissalam, tolong Adam mintakan syafaat kepada Tuhanmu. Apa jawaban Adam? Lastulaha, saya tidak bisa. Adam, nabi pertama, tidak bisa memberikan syafaat. Tapi kalian, walakin alaikum bi Ibrahim, wahai manusia, tapi kalian dapat datang ke Nabi Ibrahim, Pak. Dapat datang ke Nabi Ibrahim, fa innahu khalilur rahman, karena Ibrahim itu kekasihnya Ar-Rahman. Fayatuna Ibrahim, maka manusia dari Adam pindah ke Nabi Ibrahim. Ngomong apa? Ngomong yang sama. Fayaquluna isfa' lana ila rabbika Ibrahim, mintakan syafaat kepada Tuhanmu. Apa jawab Ibrahim? Lastulaha, aku tidak bisa. Walakin alaikum bi Musa, tapi kalian dapat datang ke Nabi Musa. Gantian, Adam tidak bisa, Ibrahim tidak bisa, manusia berbondong-bondong datang kepada Nabi Musa. Fa innahu kalimullah. Ya, karena Musa itu pernah ngomong langsung dengan Allah. Musa alaihissalam. Datang ke Musa ngomong apa? Minta syafaat juga. Apa jawaban Musa? Lastulaha, aku tidak bisa. Adam tidak bisa, Ibrahim tidak bisa, Musa tidak bisa. Manusia sudah putus asa. Siapa lagi ini? Kata Musa, walakin alaikum bi Isa. Mungkin kalian dapat datang ke Nabi Isa. Fa innahu ruhullah wa kalimatuh, karena Isa itu ruhnya Allah dan kalimatnya. Apa maksudnya ruhnya Allah? Nabi Isa ruhnya Allah, apa maksudnya? Ada yang tahu? Saya mau tanya, Nabi Isa siapa bapaknya? Anak-anakku, Nabi Isa siapa bapaknya? Tidak ada? Ibunya siapa? Bapaknya siapa? Kok bisa? Saya mau tanya, ibu-ibu, kira-kira bisa tidak seorang wanita hamil melahirkan tanpa ada suami? Kamu ndak usah jawab, kamu belum tahu. 17 tahun ke atas. Saya tanya, bisakah seorang perempuan, mohon maaf, hamil melahirkan tanpa disentuh laki-laki? Bisa? Tidak bisa, kecuali cuma satu, Siti Maryam. Karena itu disebut ruhnya Allah. Allah tiapkan ruh, jadilah Nabi Isa alaihissalam. Itu ruhnya Allah. Dan jangan ditiru sama perempuan Raja Ampat. Ya, ada seorang gadis di Raja Ampat, tiba-tiba perutnya membesar. Tapi belum ada suaminya, ditanya, Kak, kamu kenapa perutnya membesar? Kamu hamil ya? Ini sunnahnya Siti Maryam. Tidak ya? Tidak ada sunnah Siti Maryam ya. Siti Maryam satu-satunya perempuan di muka bumi ini yang bisa hamil melahirkan tanpa disentuh oleh laki-laki. Ya, itu mukjizat. Datang semua ke Nabi Isa. Wah, ini kayaknya bakal dapat nih. Ini karena ruhnya Allah. Semua optimis dapat syafaat. Isa, minta syafaat. Apa jawab Isa? Lastulaha, aku pun tidak bisa memberi kalian syafaat. Ya Allah, udah 4 kali Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua gagal. Ini kayaknya nggak ada juru selamat kita nih, nggak ada yang mampu memberikan kita syafaat. Ini siapa lagi? Kata Isa, tenang manusia, tenang. Ini ada pilihan terakhir, ada jalan terakhir. Walakin alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Manusia, kalian dapat datang ke Nabi terakhir penghulu zaman, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia seluruhnya datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta syafaat. Apa jawaban Rasulullah? Ana laha, aku bisa memberikan kalian syafaat. Fa astazinu ila rabbi fayuzanuli, aku minta izin sama Tuhanku dan Tuhanku memberikan izin. Masya Allah. Akhirnya satu-satunya umat yang diselamatkan oleh Rasulullah SAW adalah umat Islam. Maka beruntunglah kita hari ini ketika di Raja Ampat populasi muslim makin banyak. Artinya insya Allah nanti banyak
penduduk Raja Ampat yang akan menjadi penghuni surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebentar lagi ya, saya nggak lama-lama kan ada Teh Peggy nanti. Saya mau tanya, Ibu, dari banyak cerita tentang Nabi, apa yang paling berkesan? Saya mau tanya ibu-ibu, ibu-ibu di rumah suaminya romantis tidak? Nih mumpung ada bapaknya di sini. Bu, saya mau tanya, ibu-ibu di rumah suaminya romantis tidak? Diam. Romantis itu apa Pak Ustadz? Saya tanya, Bu, kira-kira Nabi romantis tidak? Nabi romantis tidak? Contoh romantisnya Nabi apa? Satu saja. Nabi yang pertama tidak pernah memanggil istrinya dengan namanya. Tuh Pak, jangan panggil istri Bapak dengan namanya. Nabi tidak pernah memanggil istri dengan namanya. Memakai julukan kesayangan. Ibu-ibu dipanggil apa sama suami ibu? Hah? Apa Bu? Cerita jujur lah padaku. Bunda? Itu panggilan ke anak-anak. Panggilan berdua saja. Romantis saja. Ayang? Bebeb? Kenapa ketawa? Malu Ustadz. Jangan malu. Sudah halal. Jangan kalah sama orang pacaran. Orang pacaran itu haram. Manggil ayang, manggil bebek itu haram. Ibu yang sudah halal, kenapa malu? Malu Ustaz. Sudah tua Ustaz. Salah itu. Makin tua harus makin romantis. Coba saya tanya, ibu kalau pergi dengan bapak ke pasar, dipegang tidak tangannya? Pak, peganglah tangan istrimu, Pak. Pegang gandeng tangannya kalau ke pasar, ya. Kalau ke pasar, kalau ke mall di Jakarta, dipegang tangannya. Karena perempuan Pak, kalau ke pasar tak dipegang tangannya, bahaya Pak. Dia pergi kemana-mana nanti, masuk ke toko ini, toko itu bapak yang kecewa nanti. Ya. Pegang tangannya, romantis itu. Rasulullah menggenggam tangan Aisyah, digenggam tangannya, itu luruh dosa-dosanya Bu, kata Rasulullah Bu. Ya, genggam ya Bu ya, genggam tangannya. Rasul memanggil Aisyah dengan julukan kesayangan, ya Humairah. Apa artinya? Yang pipinya kemerah-merahan. Bapak, Rasulullah manggil ya Humairah. Bapak-bapak protes, Ustadz, Aisyah pipinya kemerah-merahan, istriku pipinya hitam. Harus ku panggil apa Ustadz? Panggillah dia Hajar Aswad. Yang penting ada julukannya ya, begitu ya. Apapun silahkan didiskusikan. Yang penting tolong jangan panggil namanya. Itu bentuknya sunnah Rasulullah SAW, romantis. Satu lagi. Wah ini belum dituangin ini. Ya. Ini kalau UAS di sini marah nih. Kata UAS tuh kalau penceramah airnya kuehnya belum dibuka, artinya panitia belum mengizinkan makan dan minum. Baik, saya tuang. Ibu, Rasulullah itu kebiasaan setiap pagi habis pulang dakwah, beliau selalu disiapkan air manis. Seperti teh manis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teh manis. Anggap ini teh manis. Aisyah selalu membuatkan teh manis ketika Rasulullah ba'da subuh habis berdakwah. Pulang ke rumah, diminum teh manisnya, ya, disisakan separuh untuk Aisyah. Disisakan separuh untuk istrinya. Aisyah silahkan minum. Aisyah pun meminumnya di lokasi bibir yang sama. Nah, ya Bu ya. Jadi kalau sama suami minum lokasi bibir yang sama. Anak muda jangan dibayangkan ya. Ini 17 tahun ke atas. Di lokasi bibir yang sama, ini sunnah Rasul. Ya Bu ya. Besok kalau minum sama bapak, satu cangkir saja. Ya. Bibirnya yang sama lokasinya. Kenapa Bu? Kayaknya ibu-ibu ini geli sekali nih. Ustadz apa sih Ustadz? Ini saya mengajarkan romantis yang paling gampang Bu. Sunnah ini Bu, berpahala Bu, Masya Allah. Suatu ketika Aisyah mungkin sedang banyak pikiran, beliau salah memasukkan. Tidak memasukkan gula ke teh manis itu, tapi memasukkan garam. Ya, jadinya bukan teh manis tapi teh
asin. Rasul datang dengan biasa bermuka cerah, beliau menyambut Aisyah. Ya Aisyah pun menyambut Rasulullah, ya Rasulullah silahkan diminum seperti biasa. Rasul pun mengambil teh yang tadi itu, dia minum. Bismillahirrahmanirrahim. Tegukan pertama Rasul diam, ya diam, nggak komentar, walaupun itu rasanya asin. Lalu Rasul teruskan minum sampai habis. Emang ustadznya aus ini sekalian ya. Habis. Aisyah itu pecemburu dan agak suka ngambek, Bu. Melihat Rasul menghabiskan minumnya, Aisyah merajuk, ngambek. Ya Rasulullah, tidak seperti biasa. Kenapa kau dihabiskan teh manisnya? Kan biasa disisakan setengah untukku. Rasul diam saja, diam saja. Aisyah sambil merajuk, diambil gelasnya, dibawa ke dapur. Masih ada sedikit, Bu, dicolek, Bu. Dijilat sama Aisyah radhiyallahu anha. Ya Allah, ya Rasulullah, kenapa enggak bilang dari tadi? Ini kan bukan teh manis, tapi teh asin. Sambil menangis begitu kata Aisyah, kata Rasulullah, dibelai-belai rambutnya Aisyah. Wah istriku, seorang suami itu jika mendapatkan yang manis, dia bagi dengan istrinya. Namun ketika mendapatkan yang asin, yang tidak enak, dia telan sendiri. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sebaliknya, suami dapat yang manis dibagi sama orang, yang pahit-pahit buat istrinya. Jangan, Pak. Rasulullah hanya membagi yang manis buat istrinya, yang pahit dia telan sendiri. Itu satu contoh romantisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah itu begitu banyak hal yang beliau patut kita tiru. Patut kita tiru akhlaknya. Menjadi seorang panglima perang, seorang khalifah, seorang guru, seorang pedagang, seorang investor, bahkan seorang musuh bagi lawan-lawannya. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling dihormati. Semoga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita, menjadikan kita orang-orang yang ada di barisannya Nabi, yang membela kehormatannya para nabi. Insya Allah nanti kita pun akan berbangkit bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah 40 menit. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan kemana-mana. Setelah ini insya Allah kita dengarkan tausiah yang kedua dari teteh saya, Teh Peggy, ya. Insya Allah akan banyak hal yang akan beliau sampaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.